kita melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini akan diberikan satu kisah tentang semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, yaitu kisah tasbih Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata pada seorang muridnya, "Maukah kuceritakan kepadamu mengenai Fatimah putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai?" Muridnya menjawab, "Tentu." Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bercerita dengan tangannya. Fatimah menggiling gandum sehingga timbul bekas di tangannya. Ia pun mengisi tempat air sendiri dan bekasnya terlihat di dadanya. Ia juga menyapu rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita. Aku berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Pergilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meringankan pekerjaanmu." Fatimah pun datang ke majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di sana ada banyak orang dan ia memiliki sifat yang sangat pemalu karena ia tidak berani menyampaikan maksud kedatangannya di depan ayahnya. Akhirnya ia kembali ke rumah. Keesokan harinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah kami dan berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa maksud kedatanganmu kepadaku kemarin?" Karena malu, Fatimah diam saja. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ia menggiling gandum setiap hari sehingga timbul bekas di tangannya, dan ia mengisi air hingga ia berbekas di dadanya. Ia juga selalu membersihkan rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Kemudian aku menyuruhnya mendatangi engkau untuk meminta seorang hamba sahaya." Dalam riwayat lain, Sayyidina Fatimah radhiyallahu berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ada dan Ali hanya memiliki sebuah alas tidur dan kulit kambing. Malam itu hari kami digunakan untuk tidur dan pagi hari kami gunakan sebagai tempat rumput untuk memberi makan unta." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai putraku, bersabarlah selama 10 tahunmu. Musa alaihissalam saja dan istrinya hanya mempunyai satu alas tidur. Ia pun mantel Musa alaihissalam. Malam hari mantel itu dihamparkan untuk tidur. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tetaplah menyempurnakan kewajibanmu dan pekerjaan rumahmu. Ketika kamu akan berbaring tidur, kewajibanmu akan pekerjaan rumahmu. Ketika kamu akan berbaring tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada seorang hamba sahaya." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata, Aku ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya." Jadi jamaah rahimakumullah, jadi maksudnya ucapan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhu, putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bungsu, ya, kemudian juga sebagai menantu sekali dari keponakannya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan topoksinya, ya tentunya kalau yang perempuan adalah di rumah, kemudian kalau yang laki-laki ya itu dia mencari nafkah keluar. Ada satu kisah lagi bahwa satu hari istri daripada Ali bin Abi Thalib, dari Umar bin Khattab, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditawari oleh beliau, "Wahai istriku, maukah kamu mendapatkan pahala yang sangat besar?" "Mau." "Kenapa?" "Ada di pinggiran kota kita ini, saya menemukan perempuan yang akan melahirkan." "Ya udah,
Kemudian istri Umar bin Khattab menyiapkan persiapan untuk persalinan. Kemudian juga Umar bin Khattab mempersiapkan segala macam untuk makanannya, gandum dan minyak samin. Kemudian sampailah mereka berdua ke tempat yang dituju. Lalu mereka berdua masing-masing melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, ya sesuai dengan kemampuannya. Istrinya kemudian membantu untuk persalinan seorang yang jauh dari tempat itu yang akan melahirkan tadi, ya, dari tempat minta pertolongan. Dan Umar bin Khattab beserta yang lakinya atau suaminya mempersiapkan makanan atau memasak gandum dan minyak samin tadi. Tidak lama dari itu kemudian terdengarlah suara bayi lahir, nangis. Kemudian istrinya menyampaikan kepada Umar bin Khattab, suaminya, "Wahai Amirul Mukminin, sampaikan kepada laki-laki tadi, suaminya, bahwa anaknya lahir dengan selamat, ya, kemudian sehat walafiat." Maka mendengar kalimat yang terdengar dari ucapan istrinya tadi, maka suami yang tadi kemudian kaget. Ya, sebelumnya dia pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai fulan, apa yang kamu bisa, ya, yang kamu bisa untuk membantu kami, itu bukan urusanmu." Dia menganggap laki-laki nggak bisa membantu melahirkan. Maka disitulah kaget kalau itu adalah Amirul Mukminin, ya, seorang pemimpin. Jamaah subuh rahimakumullah. Maka hikmahnya juga dari kisah ini adalah bahwa seorang pemimpin itu betul-betul, ya, bisa mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya, ya, sampai yang sebegitunya dia bisa menolong dan memaksimalkan kemampuan istrinya. Jadi ada kolaborasi antara istri, ya, dengan kemampuan yang mungkin sebagai suami, sebagai seorang pemimpin. Maka disitulah fungsinya istri adalah membantu apa yang menjadi kebutuhan daripada suaminya, yaitu dalam rangka untuk membantu rakyatnya. Mudah-mudahan dengan dua kisah ini, kisah daripada istrinya Ali bin Abi Thalib sebagai juga Amirul Mukminin yang ketiga, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin yang kedua, mudah-mudahan ini akan memberikan semangat, ya, kepada para istri, kepada kaum wanita dalam mengamalkan agama Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan di rumah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup untuk majelis pagi pada kesempatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah